Hola, makasih udah klik video ini. Now you're watching Ada di Dada. Ini adalah video bagian kedua dari kasus pembunuhan berantai di perumahan Bergaya Barat. My name is Dean. The story continues here. Lagi mikir begitu, Kindaichi nggak sadar dia muterin badannya ngebelakangin pintu masuk gereja. Lalu tiba-tiba pas salib itu jatuh ke tanah, di belakang salib itu ada pesan yang persis seperti pesan-pesan sebelumnya. Tulisannya, berhenti mencari urusan yang tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian mengabaikan perintah ini, nyawa kalian akan dalam bahaya. Mumi kelima. Mereka bangun dari situ, si Pak Guru bilang, kita menyerah aja. Aku gak bisa ngeliat kalian dalam bahaya. Ya, maklum lah ya, guru ngomong begitu. Khawatir. Dan kalau ada apa-apa sama muridnya, ya karirnya si Pak Guru juga bisa terancam. Tapi, emang dasar Kindaichi, membaca pesan itu malah nge-trigger dia untuk makin getol lagi ngegali lebih dalam lagi kasus di desa ini. Justru setelah ngebaca pesan itu, dia malah ngomong, ini jadi semakin menarik. Akan kuterima tantangannya. Ups. Demi nama kakekku. Itu udah ciri khasnya Kindaichi. Melanjutkan pencariannya, Kindaichi, Miyuki, dan si Pak Guru mendatangi rumah Zira, rumahnya Kabuto Reizi. Gak pakai basa-basi, mereka langsung minta izin ke Reizi untuk masuk ke ruangan penyimpan muminya. Mumi di rumah Zira tersebut tidak memiliki bagian bawah tubuh, alias hanya tersisa dari kepala hingga pinggang. Malam pun tiba, masih di hari Rabu. Setelah dari rumahnya Reizi, mereka mau pulang istirahat di rumahnya Tokitazuzo. Karena memang dari keempat rumah, hanya rumah yang berhubungan dengan Wakaba lah yang paling masuk akal untuk mereka tumpangin. Secara kan mereka bertiga kenal baik dengan Wakaba. Di perjalanan mereka menuju rumahnya Pak Zuzo, nggak sengaja si Pak Guru melihat Pak Zuzo jalan melintasi hutan. Oi, lihat di sana, katanya Pak Guru gitu. Karena penasaran, lantas mereka bertiga ini ngikutin Pak Zuzo masuk ke jalan rahasia di dalam hutan itu. Mereka ngikutin terus, sampai akhirnya si Pak Zuzo ini masuk ke dalam rumah kayu gitu. Nah, 3 orang yang ngikutin ini ngintip dari jendela rumah kayu itu. Pas dilihat, rumah kayu ini isinya kayak botol obat-obatan, macam-macam peralatan kayak di laboratorium gitu. Nah, di dalam rumah kayu itu, Pak Jujo ini tiba-tiba ngambil dirijen yang isinya cairan bahan bakar. Terus disiramin itu ke seluruh ruangan itu. Terus dia keluar dari pintu rumah kayu itu, dia tuangin lagi beberapa di depan pintunya. Dia nyalain lighter, terus dia bakar ujung kayu obor yang udah dia siramin juga. Dia pegang obornya itu di tangan kirinya dia. Pas dia udah mau arahin ujung obornya itu ke depan rumah kayu itu, tiba-tiba pergelangan tangan kirinya ditahan sama Inspektur Kemochi. Cukup sampai di situ tuh kita. Langsung ditarik obornya, diambil sama inspektur. Ya beda jauh lah ya tenaganya Juzo sama Kemochi. Terus si Kemochi ngomong, oh ini ternyata tempat pembuatan obat-obatan. Saya tertarik dengan kata-kata Anda. Jadi saya periksa semua yang ada di desa sini, termasuk mumi-mumi di desa kalian. Ada beberapa mumi yang punya bukti tambalan di gigi mereka. Ini benar-benar aneh. Kalau memang mumi-mumi ini dari zaman kuno, kenapa bisa ada tambalan gigi? Bisa Anda jelaskan?
merasa terpojok dengan 4 orang ini, Pak Zuzo pun akhirnya buka mulut. Di sini dia menjelaskan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu datang sepasang orang asing di desa ini. Mereka adalah orang-orang gereja. Mereka sangat miskin saat datang ke desa ini. Namun mereka punya beberapa pengikut yang setia dan patuh sama mereka. Tapi mereka nggak sanggup lagi menghadapi kemiskinan. Jadi mereka mulai memproduksi heroin dan diam-diam menjualnya. Dan bisnis tersebut melibatkan 4 orang dari penduduk asli desa ini, yang tidak lain adalah pemilik dari 4 rumah mewah yang bergaya barat, yaitu Juzo, Atsuya, Reiji, dan juga Fuyuki. Tapi 27 tahun yang lalu, pendeta itu tiba-tiba meminta agar produksi obatnya dihentikan. Pasangan gereja itu juga bilang jika 4 orang ini nggak setuju, mereka berdua akan beritahu polisi. Dan di tahun yang sama pada saat itu, pasangan gereja itu mengadopsi 5 anak perempuan. Alasannya, karena mereka nggak mau menurunkan dosa-dosa mereka pada anak-anak kandung mereka nanti. Makanya mereka lebih milih untuk mengadopsi anak. Setelah pasangan suami istri ini mengancam mereka berempat ini pada suatu hari, pasangan gereja itu mereka bunuh. Lalu mereka mengunci dan mengikat 5 putri angkat yang mereka tinggalkan di gereja. Juzo menggunakan tangannya sendiri untuk membakar gadis-gadis tak bersalah itu sampai mati. Nah, dari sini kamu juga udah dapat jawabannya kan? Apa yang sedang Fuyuki suntikan ke tubuhnya pada malam pembunuhannya itu? Benar seperti dugaannya Inspektur Kemochi. Heroin. Dan apa kamu ingat kenapa Fuyuki ngomong ngelantur soal gerejanya akan terbakar pas saat perjamuan di ruang makan rumahnya Juzo yang kemarin? Itu karena rasa bersalah yang dipendam oleh Fuyuki selama bertahun-tahun hingga membuat pikirannya stres berat. Lanjut, sambil menceritakan tragedi di masa lalu itu, kondisi fisiknya Pak Zuzo melemah. Dia terus-terusan batuk-batuk dan akhirnya kakinya lemas. Dia bersandar di sebuah batang pohon di dekat rumah kayu itu. Dan dia buka topeng yang selama ini menutupi mukanya. Sambil dia bilang, "Lihatlah, saya ini. Luka ini berasal dari kebakaran itu. Mendengar tangisan memilukan dari anak-anak itu, saya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di tempat kami bertobat dari dosa-dosa kami, 5 gadis itu dibakar sampai mati dan menjadi mumi di dalam sana. Tapi mumi-mumi itu sepertinya masing-masing kehilangan bagian tubuhnya, seolah dikutuk oleh iblis." Habis ngomong gitu, di sini tubuhnya Pak Zuzo semakin melemah. Tapi dia tetap terus bicara. Dia bilang bahwa pada akhirnya setiap orang dari mereka berempat membawa masing-masing 1 mumi ke rumahnya agar tidak ada yang saling berkhianat. Dan lagi mereka berempat percaya bahwa mumi-mumi yang tidak bersalah ini akan melindungi mereka. Setelah kejadian itu, mereka memperbaiki gerejanya dan dibuat seolah-olah gak terjadi apapun dan melanjutkan kehidupan mereka. Jujo bilang mereka berempat masih ingin melanjutkan produksi heroinnya. Mereka masih ingin menggunakannya, tapi belum selesai Tokita Juzo menjelaskan tubuhnya dia udah gak kuat lagi.
langsung ambruk seketika di depan pohon rumah kayu itu. Dan kalimat terakhir yang ia ucapkan adalah, "Wakabah, tolong maafin Bapak." Setelah Tokitazuzo mengungkapkan segala kebenaran yang selama ini dia rahasiakan, dia merasa tubuhnya perlahan kayak melepaskan beban-beban yang selama ini menghantui hidupnya. Dan malam itu pun, Tokitazuzo menghembuskan nafas terakhirnya, menyusul putrinya, Wakaba. Masih di depan jasadnya Zuzo, Inspektur Kemochi bilang, saya sudah mengerti kebenaran di balik mumi kelima. Lalu mereka berempat, Inspektur Kemochi, Kindaichi, Miyuki, sama Pak Guru, pergi ke gereja, tempat di mana jasad tanpa kepala Wakaba ditemukan. Sesampainya di sana, sebelum mereka masuk ke ruangan tempat penyimpanan muminya, Inspektur ngomong lagi, "Kita semua hanya tahu bahwa di gereja ini ada mumi juga, tapi tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat bagian tubuh mana yang hilang dari mumi kelima. Dugaan saya, mumi di dalam gereja ini terbentuk dari bagian-bagian tubuh yang hilang dari keempat mumi lainnya." Biar kamu gak pusing, tolong perhatikan ilustrasi yang udah saya buatin ya. Jadi intinya Inspektur Kemochi menduga bahwa kebakaran yang terjadi di gereja itu tidak memakan 5 korban, melainkan hanya 4 korban. 1 orang berhasil selamat dari sana dan akhirnya dia kembali ke desa ini sebagai mumi kelima untuk membalaskan dendam keluarganya. Nah, mereka berempat masuk tuh ke dalam tempat penyimpanan mumi kelima yang ada di gereja itu. Lalu pas dibuka petinya, seharusnya kan tampilan mumi kelima itu punya bekas potongan-potongan yang sesuai seperti ilustrasi dari dugaannya Inspektur Kemochi yang tadi kan. Tapi ternyata pas dibuka, tampilannya justru tidak sesuai dengan dugaan inspektur. Mumi di gereja justru mumi yang bagian dari perut hingga pinggangnya nggak ada. Di malam yang sama saat keempat orang itu ada di gereja, di rumah zirah rumahnya Kabuto Rezi, Pak Rezi duduk sendirian di ruang kerjanya. Dia duduk di kursinya sambil megang dan mandangin foto putri satu-satunya. Dia bergumam, "Kiriko, kemana kamu pergi? Apa kamu benar-benar seorang pembunuh?" Kasian banget bapaknya sampai mikirin kayak gitu. Lalu tiba-tiba patung baju besi yang berdiri di samping meja kerjanya Pak Rezi jatuh. Nah, kaget kan dia. Sontak dia langsung bangun dari kursinya. Dia lihat bagian helm besi kepala baju zirahnya itu menggelinding, copot. Pas dia lihat, ternyata di dalam helm besi itu ada potongan kepalanya Kiriko. Di bagian punggung baju zirah yang jatuh tengkurap itu ada pesan yang mirip kayak pesan-pesan pada pembunuhan sebelumnya. Di situ tertulis, "Ini yang kedua. Darahnya tidak cukup. Mumi kelima."
Mobil polisi langsung berkumpul di depan rumahnya Pak Rezi. Di situ juga udah ada Inspektur Kemochi dan Kindaichi yang langsung ngecek TKP. Setelah jasadnya Kabuto Kiriko diperiksa oleh tim forensik, ternyata perkiraan waktu kematiannya Kabuto Kiriko adalah 2 hari yang lalu, yaitu hari Senin, di antara jam 10, jam 12 malam. Sangat dekat dengan waktu ketika Tokita Wakaba menemui ajalnya. Dan kalau dibandingin dengan pesan di kertas yang ketiga ini, bisa disimpulkan kalau Kiriko dibunuh setelah Wakaba mati. Makanya tadi pas di kertas ditulisannya ini yang kedua gitu. Merinding. Kindaichi nanya ke inspektur, potongan tubuh Kiriko mirip nggak sama mumi yang ada di rumahnya? Di rumahnya Rezi, rumah Zirah ini nih. Inspektur Kemochi bilang nggak sama. Kalau jasadnya Kiriko ini justru yang terpotong itu tepat di seberang bahu kanan ini ke ketiak kiri, gini berarti ke ketiak kiri. Karena itulah kepalanya juga lepas, gara-gara diberdirikan terlalu lama di dalam patung baju zirah itu. Kulit lehernya Kiriko membusuk dan gak kuat lagi nahan kepalanya. Makanya pada akhirnya kepalanya terjatuh ke lantai. Pas banget di ruangan itu lagi ada bapaknya sedang merenung. Pusing gak lo? Oh, merinding. Oh, jam berapa sih ini? Jam 2:16. Kindaichi makin heran dong. Selama ini mutilasi yang dilakukan oleh pelaku semuanya dibikin mirip sama mumi di masing-masing rumah. Wakaba kepalanya dipotong dan Fuyuki lengan kanannya dipotong. Tapi ini Kiriko kenapa bukan bagian pinggang ke kakinya yang dipotong ya? Secara kan mumi di rumahnya dia bentuknya begitu. Atau mungkin si pembunuh berantai berpikir bahwa seharusnya Reiji yang bentuk mayatnya harus mirip dengan mumi yang ada di rumahnya Zirahnya. Gitu kali ya? Oh, mula. Abis dari rumahnya Reiji itu, Kindaichi balik ke rumahnya mendiang Tokita Juzo untuk istirahat. Di kamarnya dia sambil ditemenin sama Miyuki, Kindaichi ini ngegunting-gunting kertas gitu. Karena sambil bengong, gak sengaja dia ngelukain jarinya sendiri. Terus dengan sigap, si Miyuki mau ngeluarin plester buat nutupin lukanya Kindaichi. Pas lagi ngeluarin plester, Miyuki kan buka ranselnya tuh. Dari dalam ransel itu, si Kindaichi nyerobot, ngambil kertas fotonya si Pak Guru dan Wakaba yang lagi gandengan tangan yang waktu itu Pak Juzo tunjukin di depan kelasnya Kindaichi. Masih inget kan di video kemarin? Kindaichi perhatiin tuh foto lama banget, kayak sambil mikir gitu. Abis lihat itu dia langsung lari ninggalin Miyuki dan balik ke rumahnya Kabuto Reiji untuk nyamperin inspektur yang masih ada di sana. Kindaichi minta tolong ke Inspektur Kemochi untuk ngecek dan mencari tahu soal satu informasi yang Kindaichi rasa masih kurang. Setelah minta tolong ke inspektur, Kindaichi balik lagi ke rumahnya Pak Juzo. Kindaichi ngelanjutin gunting-gunting kertas yang dia bentuk menyerupai kelima mumi yang ada di desa Salib itu. Dijejerin mumi-mumi kertas itu di atas meja. Dia perhatiin dengan seksama. Tapi tetap aja dia masih ngerasa bingung. Dia nggak ngerti karena mikirin bentuk potongan jasanya Kiriko kok nggak mirip kayak
bentuk potongan mumi yang ada di rumahnya dia. Lagi mikir keras begitu, terus Miyuki masuk ke kamarnya Kindaichi. Dia bilang, "Lah, kamu belum tidur? Duh, rumah ini benar-benar pengap ya. Aku buka jendelanya ya." Dibuka tuh jendela kamarnya sama si Miyuki. Pas Miyuki baru ngebuka sedikit jendelanya, si Kindaichi, "Oi, tutup lagi." Gara-gara jendelanya udah terlanjur dibuka sedikit sama Miyuki, ada sedikit hembusan angin masuk ke kamar itu, nerbangin semua kertas-kertas mumi buatan Kindaichi dari atas meja. Kindaichi ngambek, sekarang jadi bingung susunannya gimana tadi. Miyuki ngerasa bersalah kan. "Maaf ya, tunggu bentar." Dia langsung ke bawah lantai mau memutin kertas-kertas mumi yang tadi berterbangan. Terus Miyuki bilang, "Yang ini sama yang ini kan?" Bingung juga si Miyuki nyusunnya kayak gimana. Terus pas lagi merhatiin si Miyuki kebingungan nyusun kertas-kertasnya, si Kindaichi bilang, "Hah? Oh iya bener, ini dia." Kindaichi kalau udah ngomong begitu, dia berarti udah dapat petunjuk besar. Tapi saya nggak akan ungkapin itu sekarang. Kita lanjut ke proses di mana Kindaichi dan Miyuki melakukan investigasi ala-ala mereka berdua. Udah mau subuh, masih berduaan mereka. Kerja keras. Setelah merasa udah mendapatkan petunjuk besar soal mumi kelima dari rumah Zuzo, mereka berdua langsung pergi ngecek lagi gereja TKP tempat jasadnya Wakaba ditemukan pada Senin malam itu. Kindaichi dan Miyuki masuk ke gereja itu. Mereka berdua langsung nyari-nyari petunjuk di kolong ranjang tempat jasad Wakaba pernah terbaring. Dan benar aja, si Kindaichi ini ngelihat ada serabut bulu halus di pinggiran salah satu kaki ranjang itu. Nah, langsung diangkat ranjangnya sama dia. Pas banget di bawah kaki ranjang itu ada sebatang kecil bulu burung berwarna hitam, bulu burung gagak. Si Miyuki bilang, "Bukannya itu bulu hiasan yang dipakai sama Kiriko ya?" Mendengar itu, sontak Kindaichi langsung berdiri. Dia ngomong, "Sudah kuduga, seperti itu. Semua misteri sudah terpecahkan." Enak banget kayak gini ya. Nah, for your information, ya, kalau Kindaichi udah ngeluarin kata-kata itu dari mulutnya, itu artinya bagian yang paling seru akan dimulai. Yaitu bagian dimana Kindaichi akan membeberkan dengan detail kasus yang sedang ia selidiki ini. Lanjut. Masih di dalam gereja, pada saat Kindaichi udah dapet menyelesaikan semua puzzle kasus pembunuhan berantai di desa Salib ini, Inspektur Kemochi masuk ke sana, nyamperin Kindaichi. Terus dia bilang, "Hajime-kun, seperti yang kamu duga, benarkah Osang, tolong kumpulkan semua orang yang berkaitan dengan kasus ini." Di hari Kamis, di pagi hari buta, mereka semua akhirnya berkumpul sesuai dengan permintaan Kindaichi ke inspektur. Si Kindaichi langsung buka pembicaraan. "Aku akan mengungkapkan fakta soal pembunuhan berantai ini dan kebenaran di balik mumi kelima. Pertama-tama, 27 tahun yang lalu, semua gadis-gadis yang dibunuh di gereja bukanlah 5 orang. Tapi terbukti, hanya 4 orang. Si Reiji ngotot, "Itu nggak mungkin.
Muminya jelas ada 5 kan? Tapi gak digubris sama Kindaichi, dia langsung ngejelasin. Mumi kelima terbentuk dari keempat mumi. Kalau kalian susun mumi kelima itu dari sisa potongan-potongan yang hilang dari keempat mumi, memang tampaknya mumi kelima ini terbentuk dari situ. Tapi ternyata bukan. Tolong perhatikan penjelasan saya, kata Kindaichi. Di sini Kindaichi sudah siapin kertas-kertas mumi yang udah dipotong-potong sesuai dengan keadaan mumi-mumi yang ada di desa salib itu ya. Tapi jumlah mumi yang Kindaichi buat itu hanya ada 4 yang tubuhnya lengkap. Kindaichi ngomong, pertama, ambil kepala mumi pertama, hasilnya membentuk satu mumi tanpa kepala, alias mumi yang ada di rumahnya Tokita Juzo. Selanjutnya, ambil bagian atas dari mumi kedua, yaitu bagian kepala dan lengan kiri sekaligus. Lalu taruh kepala mumi pertama ke mumi kedua. Hasilnya membentuk mumi tanpa lengan kiri, alias mumi yang ada di rumahnya Atsuya. Dengan cara yang sama, lepas bagian tubuh atas dari mumi ketiga, yaitu bagian kepala, seluruh bahu kanan dan kiri, termasuk lengan kanan dan kiri, sampai ke bagian tengah dada. Lalu gabungkan bagian kepala, bahu kiri, dan lengan kiri dari mumi kedua dengan tubuh mumi ketiga. Hasilnya, jadilah mumi di rumahnya Fuyuki yang tidak punya lengan kanan. Terakhir, potong mumi keempat di bagian pinggang sampai kaki. Lalu potongan bagian bawah kaki dari mumi keempat digabungkan ke sisa potongan mumi ketiga. Hasilnya menjadi mumi yang tidak ada bagian tengahnya, alias menjadi mumi yang ada di gereja desa itu. Di sini yang tersisa mumi tanpa bagian tubuh bawah, alias mumi yang ada di rumahnya Reiji. Jelas beda dengan bentuk potongan jasadnya Kiriko, bukan? Mendengar penjelasannya Kindaichi, semua orang di ruangan itu terdiam. Kecuali Atsuya. Atsuya langsung mengakui, akulah yang membuat 4 mumi menjadi 5. Dan kau Kindaichi telah menemukannya. Aku melakukan itu untuk menyelamatkan hidup seseorang. Semua orang terdiam saking kagetnya mereka. Di sini Atsuya memberi penjelasan bahwa dia melakukan itu untuk menyelamatkan seorang perempuan, salah satu anak angkatnya dari pasangan gereja yang bernama Shiori. Saat Atsuya diam-diam memasuki gereja tanpa diketahui 3 orang lainnya, 4 anak lainnya udah mati terbakar, kecuali Shiori. Atsuya menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit di kota. Tapi berita di kota bahwa Shiori melarikan diri bisa aja segera terungkap gitu kapanpun. Akhirnya Atsuya takut orang lain akan tahu. Makanya Atsuya kepikiran cara ini. Tapi setelah Atsuya membawa Shiori ke rumah sakit, gak lama kemudian Shiori menghilang dari sana. Dan Atsuya gak pernah lagi melihat Shiori sejak saat itu. Karena setelah pengakuan si Atsuyanya dia diem aja, Kindaichi-nya ngelanjutin penjelasannya dia. Sebelum aku jelaskan soal mumi kelima, biar ku jelaskan misteri di balik pembunuhan Wakaba di ruangan gereja yang tertutup. Itu keren banget, sumpah Kindaichi. Lanjut Kindaichi ngomong. Di hari Senin malam itu,
mayat tanpa kepala yang mereka semua lihat bukanlah Wakaba. Tapi itu Kabuto Kiriko. Yang pertama dibunuh bukanlah Wakaba, melainkan Kiriko. Makanya saat diotopsi, jam kematian Wakaba dan Kiriko diperkirakan sama, antara jam 10 jam 12. Dan ketika mayat Kiriko ditemukan, pesannya adalah tentang orang kedua. Makanya mereka semua berpikir kalau Kiriko terbunuhnya itu ya setelah Wakaba. Ada kata-kata keduanya. Mereka semua masuk ke dalam perangkap pelakunya. Yang padahal faktanya adalah Tokita Wakaba yang membunuh Kabuto Kiriko. Sebelum Wakaba dikunci di gereja, dia menipu Kiriko untuk bertukar tempat dengannya. Kemudian, si Wakaba bilang ke Kiriko bahwa dia mau menemui seseorang untuk terakhir kalinya sebelum menikah. Karena kebohongannya Wakaba itu, Wakaba dengan cerdiknya bisa bertukar tempat dengan Kiriko. Setelah Wakaba pergi keluar gereja, Kiriko dengan segera mengunci semua pintu dari dalam gereja dengan maksud biar gak ketahuan bahwa Wakaba lagi kabur sebentar untuk nemuin seseorang. Lalu Kiriko pun menggantikan Wakaba. Dia tiduran di atas ranjang. Karena memang itu tradisinya gitu. Dan biar kalau ada orang yang ngintip dari jendela gereja untuk ngecek keadaannya Wakaba, orang itu akan berpikir bahwa Wakaba lah yang sedang tertidur di situ. Terus Wakaba naik tangga ke atas jendela gereja yang ada di atap. Dari luar ya, dari luar gereja. Dia memastikan dulu dari atas, dari jendela itu. Dilihat si Kiriko udah tertidur atau belum. Pas sudah tertidur, lalu dia menurunkan sapu tangan yang telah direndam dalam kloroform melalui jendela itu. Dan menutupi wajahnya Kiriko dengan sapu tangan itu sampai Kiriko pingsan tak sadarkan diri. Di sini pas ngedengar penjelasannya Kindaichi, Inspektur Kemochi motong. Tapi Kindaichi-kun, meski dia membuatnya pingsan terus-menerus, membunuh Kiriko yang ada di bawah dari atas jendela gereja itu sangat mustahil. Kindaichi lanjut ngejelasin. Ranjangnya terangkat dengan menurunkan tali dari atas sana dan mengaitkan keranjang ini, kemudian gunakan derek untuk menariknya, maka siapa saja bisa ngangkat ranjang ini ke atas, kata Kindaichi gitu. Dia bilang cukup dicoba beberapa kali, kaitan dereknya pasti akan berhasil terkait di keempat pinggiran besi ranjang ini. Begitulah cara ranjang ini diangkat sampai ke langit-langit gereja dekat jendela atapnya. Sesampainya tubuh Kiriko yang tidak sadarkan diri itu di hadapan Wakaba, ini, pas sudah ketemu masih Wakaba, kemudian dia dicekik sampai mati dan kepalanya digergaji secara perlahan agar darahnya nggak menciprat ke area jendela. Dan Kemochi nanya, bagaimana kau bisa tahu trik itu? Gini, kamu ingat nggak pas Kindaichi dan Miyuki nyari-nyari petunjuk di gereja berduaan? Gimana caranya ada sebatang bulu burung gagak di bawah kaki ranjang? Kayak gini. Kaki ranjang ini bulu. Gimana caranya ada sebatang bulu burung gagak di bawah kaki ranjang kalau ranjangnya nggak keangkat? Kindaichi ngejelasin
bahwa ranjang ini terangkat itu sudah pasti adalah sebuah fakta. Karena nggak mungkin ada bulu hiasannya Kiriko bisa kejepit di bawah kaki ranjang itu kalau ranjangnya nggak terangkat kayak tadi. Terus si Mukai komen, biasalah dia rada gimana gitu kalau makin aja ya. Tapi sudah dikonfirmasi kalau itu mayatnya Wakaba. Kindaichi ngejelasin lagi kalau itu adalah trik pertukaran mayat. Setelah Wakaba membunuh Kiriko, dia langsung dibunuh oleh pembunuh berantai sebenarnya. Saat mereka semua sedang mencari Kiriko, pembunuh sebenarnya ketemu dengan Wakaba di suatu tempat, menunggu kesempatan untuk membunuhnya, lalu memindahkan mayatnya Wakaba ke gereja. Kemudian dipotong kepalanya Wakaba, terus dipakaikannya gaun pengantin putih, terus ditukar mayatnya. Makanya, meski polisi udah memeriksa beberapa kali pun, tetap aja kesimpulannya kalau itu mayatnya Wakaba yang di gereja. Ya iyalah, udah ditukar. Memang mau gak mau pelaku ini harus memotong kepalanya Wakaba, biar kondisi jasadnya Wakaba sama seperti kondisi jasadnya Kiriko yang udah mereka semua lihat di gereja pada Senin malam itu. Paham gak kamu? Paham ya? My goodness. Maka dari itu pula, bagian tubuh Kabuto Kiriko yang hilang nggak sama dengan mumi yang di rumahnya Reiji, rumahnya dia. Setelah memberikan penjelasan kejadian itu, Kindaichi mencoba mengkonfirmasi penjelasannya itu tuh pada seseorang dan menyebutkan satu nama di sini. Kindaichi bilang, dia nanya, dari semua penjelasan saya, semuanya benar kan? Odagiri Sensei? Ah, bukan. Kanzaki-san. Mendengar Kindaichi menyebutkan namanya sebagai Kanzaki, si Pak Guru ini langsung bilang, maksud kamu apa Kindaichi-kun? Di sini Inspektur Kemochi ngomong kalau dia udah mengkonfirmasi di departemen kepolisiannya bahwa nama aslinya si Pak Guru adalah Kanzaki Ryuichi, di mana faktanya dia adalah putra dari Kanzaki Shiori, gadis yang melarikan diri dari rumah sakit 27 tahun yang lalu. Lanjut, Kindaichi ngejelasin lagi hasil investigasinya dia. Dia bilang, demi membalas ketidakadilan selama 27 tahun, Kanzaki Ryuichi menghabiskan bertahun-tahun meneliti desa ini. Masalah mumi, ritual pernikahan, mengunci mempelai wanita di gereja. Lalu, Ryuichi memanfaatkan upacara pernikahan Wakaba sebagai panggung untuk menjalankan pembunuhan ini. Kanzaki Ryuichi mengubah namanya menjadi Odagiri Susumu, menjadi guru untuk mendekati putri satu-satunya Tokita Juzo, yaitu Wakaba, dan menjadi kekasihnya. Kindaichi menyebutkan bahwa foto yang Pak Juzo tunjukkan di kelas pada hari Senin pagi inilah yang menjadi buktinya. Saat pertama kali melihat foto ini, Kindaichi udah curiga sama Pak Guru. Dari gerak-gerik Wakaba yang gak memperhatikan kamera,
Jika Pak Guru tahu kalau foto ini diambil dari kamera tersembunyi, bagaimana bisa si Pak Guru sendiri melihat ke arah kamera? Jawabannya, ya karena Pak Guru sendiri yang mengambilnya, ya kan? Guru ini mungkin menggunakan remote control. Guru ini tahu posisi shutternya di mana. Jadi tanpa sadar dia malah melihat ke arah kamera. Senjata makan tuan. Karena ingin segera menjalankan rencana ini, si Pak Guru mengirim foto-foto ini ke rumahnya Tokita Juzo. Dengan begitu, Tokita Wakaba akan dibawa pulang oleh bapaknya, dan pastinya Pak Guru ini berharap ini akan mempercepat pernikahannya Wakaba. Mungkin Pak Guru dan Wakaba udah janjian apa yang harus dilakukan. Jika sudah kembali ke desa, Wakaba lalu melakukan apa yang si Pak Guru perintahkan karena ingin kabur bersama dia. Lanjut, Kindaichi mengakhiri penjelasan kasus ini dengan kalimat, "Kau yang menjatuhkan salib dari atas gereja itu kan? Kita semua sudah tertipu oleh Anda." Kemoichi langsung ngomong, "Kanzaki Ryuji, kau ditahan atas tuduhan pembunuhan." Pas Mukai mau borgol tangannya Ryuji ini, dia langsung ngeberontak dan langsung nangkep Miyuki yang lagi berdiri di depannya dia untuk dijadiin tawanan. Terus dia ngambil pistol panjang gitu yang ada di ruangan sebelahnya. Terus dia bawa Miyuki ke halaman rumahnya Atsuya. Pokoknya tegang banget kondisi saat itu. Udah merasa terkepung, si Ryuichi ini ngomong, "Ibuku sedang mengandungku sebelum kejadian itu. Setelah itu, dia melahirkanku. Aku datang ke desa ini untuk balas dendam." Lanjut dia bilang, ibunya kehilangan semua kerabatnya, gak bisa dapat pekerjaan, dan membesarkan Ryuichi dengan kesulitan. Setiap hari setelah bekerja keras, Shiori ini menunjukkan bekas luka bakarnya, dan dia ngomong ke Ryuichi kecil ini, "Kamu harus balas dendam atas nama ibu. Kamu dilahirkan untuk membunuh mereka." Jadi dari kecil ini si Ryuichi udah dikasih sugesti sama ibunya sendiri bahwa dia itu hidup di dunia ini hanya untuk balas dendam. Terus Ryuichi ini udah ambil ancang-ancang mau nembak si Miyuki kan. Dia bilang, "Akan kubuat mereka merasakan penderitaan yang sama dengan 1000 kali penderitaan yang ibuku alami. Aku dilahirkan untuk ini. Akan kuselesaikan tugasku." Sebelum Ryuichi nembak Miyuki, si Atsuya teriak, "Tunggu! Di mana Shiori? Bagaimana keadaan ibumu?" Di sini suaranya Ryuichi udah mulai gemeter ya. Dia bilang ibunya udah mati. Ryuichi, oh my goodness, Ryuichi sendiri yang membunuhnya. Shit. Ibunya Ryuichi mengajarkan banyak cara untuk membunuh manusia. Dan untuk menyelesaikan latihannya si Ryuichi ini, Shiori mengizinkan anaknya sendiri untuk membunuhnya. Sejak saat itu, Kanzaki Ryuichi bisa membunuh siapapun tanpa penyesalan. Dalam rencananya si Ryuichi, penduduk desa berikutnya yang harusnya dia bunuh adalah Atsuya. Tapi ibunya gak mau si Ryuichi membunuh si Atsuya. Jadi yang tadinya dia mau nembak Atsuya, dia arahin pistol panjang itu ke kepalanya Kabuto Reiji. Pas mau nembak si Reiji, Kindaichi langsung lari ke arah Ryuichi. Dia ngelepasin Miyuki dari genggaman tangannya Ryuichi. Dan gara-gara itu, Kindaichi mendapat satu tembakan di pahanya, di paha kanannya.
Pas lagi kesakitan, si Kindaichi nanya ke Ryuichi, Anda nggak kasihan apa sama Wakaba? Dia tulus mencintai Anda dan percaya sama Anda, tapi Anda malah manfaatin dia dan bahkan membunuhnya. Kebaikan dan kepercayaan yang selama ini Wakaba kasih, apa nggak sedikit pun menyentuh hati Anda? Ngedengar omongannya Kindaichi, Ryuichi malah bilang bahwa dia tahu, dan dia menganggap Wakaba itu hanyalah perempuan bodoh yang gak sadar kalau dirinya lagi ditipu sama Ryuichi. Perempuan bodoh yang jatuh cinta dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk Ryuichi. Dan Ryuichi mengatakan semua hal itu sambil menangis. Dengan penuh amarah, Ryuichi menodongkan lagi pistol panjangnya ke kepalanya Reiji. Tapi sebelum Ryuichi menembakkan pelurunya, sambil menghampiri anaknya yang baru saja Atsuya tembak, Atsuya bilang, "Aku sudah berjanji sama Shiori, jika kami punya anak, akan kami beri nama Ryuichi. Kami berdua akan jadi keluarga yang bahagia. Padahal aku sudah janji sama dia." Ryuichi yang tahu bahwa itu bapaknya tuh kayak, itu gak mungkin. Ironisnya, detik-detik sebelum Ryuichi menjemput ajalnya, dia baru tahu bahwa di dunia ini sebenarnya dia masih punya keluarga, dia masih punya bapak. Inspektur Kemochi bilang, semuanya sudah berakhir. Tapi sayangnya, memang bukan cuma Kanzaki Ryuichi yang menderita di cerita ini. Begitu juga Kazematsu Ryatsuya. Seperti seakan gak punya lagi alasan untuk hidup. Tepat di atas jasad anak laki-lakinya, dia menembakkan peluru ke dalam mulutnya sendiri dan terlungkap di sana. Beberapa hari setelah itu, Inspektur Kemochi mendatangi Kindaichi yang sedang dirawat di rumah sakit dan menjelaskan bahwa saat Wakaba dibunuh oleh Ryuichi, dia sama sekali nggak ngelawan. Karena sebanyak apapun tim forensik memeriksa, nggak ada bekas perlawanan dari Wakaba. Inspektur Kemochi bilang si Wakaba mungkin sudah tahu segalanya sebelumnya. Dan sejauh mana Wakaba ini sudah tahu, hanya dia yang tahu. Apa pendapat kamu soal cerita kali ini? Komen di bawah ya. Dan untuk kamu yang masih penasaran, ada perbedaan apa aja sih cerita dari kasus Rumah Bergaya Barat yang versi manga, versi anime, dan versi live actionnya? Cari tahu sendiri dengan baca komiknya. Kalian bisa beli online atau datangi toko-toko buku terdekat.
Untuk animenya dan live actionnya kamu googling aja ya, banyak. Saya butuh dukungan kamu. Like video ini, share link video ini sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya ke semua medsos kamu, ke semua orang, ajak semua orang untuk nonton video ini. Dan subscribe, ada di dadah. Subscribe please, tolong. Onegai shimasu. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya, ting 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 ting, karena saya belum tahu saya bisa upload kapan video selanjutnya. Gomen ne, gomenasai. Alright, that's all for now. Look forward to my next videos. My name is Dean. The story ends here. Later. ああ、知ってたさ。バカな女さ。騙されてるとも知らずに、本気で俺を愛してたんだからな。本気で、命がけで、こんなろくでもない男をよ。